Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita mengaji kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah oleh Al-Imam Asy-Syaikh Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani dengan pembahasan yaitu moderasi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khasaisi hadil ummati annahum hum al-ummatu al-wasatu wa annahum hum asyuhada'u 'alan nasi binasil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surat Al-Baqarah ayat 43. Sebagian dari kekhususan atau spesialisasi umat Nabi Muhammad SAW bahwasanya mereka umat Muhammad adalah umat yang tengah-tengah, dan sesungguhnya mereka adalah menjadi saksi-saksi kepada manusia dengan nas Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 143. Begitu juga kami jadikan kepadamu umat yang tengah-tengah atau umatan wasaton, umat yang tengah-tengah, supaya kamu semua menjadi saksi-saksi kepada manusia dan supaya Rasul menjadi saksi kepadamu. Di sini umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang tengah-tengah, di mana umat Nabi Muhammad SAW adalah yang benar, umat yang benar, thariqal mustaqim, yaitu jalan yang benar, yaitu umat yang tengah-tengah atau moderasi dalam beragama. Wa hasilul amri annahu qad kana yastaqbilu fil madinatil munawwarati baitul muqaddas. Hasilnya urusan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dia adalah menghadap Madinah Munawwarah, yaitu Baitul Maqdis. Suatu saat Nabi Muhammad SAW adalah menghadap di Madinah Al-Munawwarah, yaitu Baitul Maqdis, menghadap dalam ibadah salatnya yaitu Baitul Maqdis. Wa kana yaksiru du'a wal ibtihala an tuwajjaha ila al-Ka'bati allati hiya qiblatu Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memperbanyak doa dan tadarruk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap ke Ka'bah yang menjadi kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa ujiba ila dalika wa umira bitawajjuh ila baitil atiq. Kemudian hal tersebut dijawab dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap ke Baitil Atiq, yaitu Ka'bah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika sholat adalah menghadap Ka'bah. Walamma waqa'a hadha tahwilu khasala li ba'din nasi min ahli nifaqi warribi wal kafarati minal yahudi irtiyabun wa zaikun alal huda wa takhabbutun wa syakkun. Ketika terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis yaitu Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Ka'bah yaitu Baitul Atiq. Kemudian ketika terjadi perpindahan kiblat ini, kemudian orang yang ahli nifak yaitu orang yang munafik dan orang yang ragu dengan perpindahan tersebut, dan juga orang-orang yang kafir dari orang Yahudi, terjadi yaitu kebimbangan atau mamang atau bimbang, dan mereka juga bermaling dari petunjuk tersebut dan mereka melebur sehingga mereka semua menjadi mamang atau bimbang atas perpindahan yaitu kiblat dari Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah yaitu Baitul Atiq. Wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Surat Al-Baqarah ayat 142. Mereka semua berkata, apa yang menguasakan kepada mereka dari kiblat mereka, di mana mereka adalah mereka semua adalah berada pada kiblat tersebut. Disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 142. Fa anzalallahu jawabahum. Kemudian Allah memberi jawaban kepada mereka, orang-orang kafir Yahudi, kemudian orang yang munafik, orang-orang yang bimbang dengan yaitu petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Allah memberikan jawaban fi qaulihi ta'ala pada firman Allah Ta'ala, yaitu walillahil masyriq wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Surat Al-Baqarah ayat 142. Ucapkanlah hai Muhammad, untuk Allah Subhanahu wa taala adalah penjajahan timur dan barat. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang yang ia kehendaki ke jalan yang benar. Surat Al-Baqarah 142. Summa bayyana lahum annahu kama an'ama alaihim bil hidayati ila siratal mustaqim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang yang bimbang dengan petunjuknya Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka dengan hidayah ke jalan yang benar, yaitu menghadap kiblat, yaitu Ka'bah Baitul Atiq atau Ka'bah. Kadzalika an'ama alaihim bi an ja'alahum ummatan wasatan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka dengan menjadikan mereka, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang wasaton, yaitu umat yang tengah-tengah. Wal wastu aidan wa al khattu al mustaqimu wat tariqu al mustawa. Yang dinamakan umatan wasaton, umat yang tengah-tengah, adalah garis yang lurus dan jalan yang tengah-tengah. Wa hadza ma taqtadihi al-hikmatu min kauni subhanahu hadahum ila suratil mustaqim wa jalum ummatan wasatan ay ala suratil mustaqim. Dan ini adalah yang menjadi hikmah atau kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu Allah memberikan hidayah kepada Nabi Muhammad SAW menuju jalan yang lurus, dan Allah menjadikan mereka, yaitu umat Muhammad, sebagai ummatan wasaton, yaitu umat yang pertengahan atau umat yang moderat, atau orang yang moderasi dalam beragama. Ai ala sirati mustaqim, yaitu jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai udulan khiyaran, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat orang-orang yang adil, orang yang dipilih. Li'anal wasta haqiqatun fil bu'di anit tarfaini, karena sungguhnya yang dinamakan tengah, moderasi atau tengah atau pertengahan, hakikatnya adalah jauh dari dua arah. Wala syakka ana tarafal ifrati wa tafridi radiani, dan tidak ada suatu kemamangan bahwasanya dua arah itu adalah dua arah. Ada dua arah yang berupa ifrat, yaitu berlebihan, dan tafrid, yaitu berlebihan atau berlebihan, itu adalah dua-duanya adalah jelek. Fal mutawassitu fil akhlaqi yakunu ba'idan anit tarafaini, maka tengah-tengah dalam akhlak atau perilaku adalah menjadi jauh dari dua arah. Fakana mu'tadilan fasilan, maka tengah-tengah adalah jalan yang adil dan jalan yang memisahkan dari dua arah tersebut. Wa hakada yuhaddisunal Qur'anu an haqiqati hadil ummati fil qauni. Begitu juga kami, Allah Subhanahu wa taala, menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang hakikatnya umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang jagat raya, al-kaun, jagat raya. Wa an wazifatiha, tentang kegiatan-kegiatan jagat raya, fi hadhil ardi, pada bumi ini. Jagat raya ini adalah satu sisi, di situ adalah menunjukkan keseimbangan, pertengahan atau keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Wasyamsu tajril mustaqiril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada darat, ada laut. Di situ adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan menunjukkan tengah-tengah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas jagat raya ini. Wa an makaniha al-adimi fi hadil basyariyati, dan kedudukan
yang sangat agung atau yang sangat agung kepada yaitu kepada manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an tauriha al asasi fi hayatin nasi, dan perputaran dasar di dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memutarkan matahari, Allah Subhanahu wa taala memutarkan bulan, keseimbangan perputaran dan matahari dan bulan. Perputaran jagat raya, perputaran matahari menimbulkan adanya siang dan malam. Siang dan malam adalah keseimbangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika siang terus, maka manusia juga menjadi susah. Kalau malam terus, kalau manusia juga menjadi susah. Kalau malam terus, maka tidak ada matahari yang terbit. Kalau memang siang terus, maka tidak ada bulan yang juga terbit. Di sini adalah al-kaun atau kauniyah, yaitu alam jagat raya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala serba dalam keadaan keseimbangan. Mimma yaqtadi an takuna laqi qiblatu al-khassah wa sakhsiyatu al-khassah wa sakhsa al-khassah innaha al-ummatu al-wastu allati tasyhadu ala nasi jami'an fi dunya wal akhirah. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya di situ adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiblat yang diberikan, kiblat yaitu berupa Ka'bah atau Baitul Atiq yang menjadi kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya, dan juga kepribadiannya khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan ini umat ini atau bangsa ini adalah bangsa yang pertengahan, yang menjadi saksi kepada manusia semua di dunia dan di akhirat. Kita semua menyaksikan keseimbangan, melihat mata bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keseimbangan dalam kehidupan, menciptakan sesuatu selalu seimbang. Ada darat, ada laut. Kalau ada darat, ada laut, artinya berarti ada hujan, ada panas. Karena adanya laut itu adanya air. Itu adalah karena adanya yaitu air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada panas, ada hujan. Bila panas terus, kita semua manusia menjadi susah. Bila hujan terus juga manusia menjadi susah karena terjadi banjir di mana-mana. Bila panas terus menjadi susah karena tidak ada air. Karena kehidupan ini adalah bisa ada karena adanya air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami menjadikan dari air itu setiap sesuatu menjadi hidup. Dengan air kehidupan menjadi hidup. Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia bisa menjadi hidup. Sebaliknya tanpa air tidak ada kehidupan. Tumbuhan menjadi kering, menjadi mati. Kemudian hewan menjadi kering, menjadi mati. Manusia tanpa air juga menjadi kering, menjadi mati. Di sini berarti terjadi keseimbangan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan yaitu pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Dan Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatan wasaton, yaitu umat yang moderat, umat yang tengah-tengah. Wa amma fid dunya fa inna sami'ta akhbara kullal umami as-sabiqati fi kitabiyya al-akbari alladhi huwa al-Qur'an. Adapun di dunia maka sesungguhnya kamu semua mendengarkan beberapa hadis, beberapa cerita-cerita setiap umat-umat yang dahulu di kitab yang besar, yaitu kitab Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terdapat cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Cerita-cerita masa lalu yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah cerita yang bermakna yang perlu kita teladani. Au an nabiyya al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fima jaa bihi, atau cerita tentang nabi kita, tentang nabinya umat, yaitu yang dipilih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an dan berupa hadis. Fatasma'u akhbarul usata wal muti'ina, maka kamu dapat mendengar dari cerita, kamu dapat mendengar tentang cerita-cerita orang-orang yang durhaka atau orang yang maksiat dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musaddiqina wal muqadzibina, dan juga kamu dapat
cerita dari Al-Qur'an orang-orang yang benar dan orang-orang yang membohongkan dirinya. Wa jazaa'a kullin dan cerita tentang pembalasan mereka segala sesuatu orang yang benar dan orang yang membohongi Al-Qur'an. Wa tasma'u akhbarul anbiya'i wal mursalina dan juga kamu mendengarkan cerita-cerita para nabi dan para rasul yang berada pada Al-Qur'an. Wal auliya'i was sholikhina dan juga cerita para wali dan orang-orang soleh. Wa a'malihim wa jihadihim dan juga amal mereka, amal bakti mereka dan jihad atau jeripayah mereka. Wa tadkhiyatihim dan juga pengorbanan mereka. Wa malaqau min ta'abin wa masyaqqatin dan mereka dan sesuatu yang mereka temukan yang berupa yang kelelahan dan masyaqqat atau keberatan. Summa tubdi ra'yaha fihim wa tazinu qimatahum. Kemudian yaitu menjelaskan pendapat bagi mereka dan juga yaitu menyambung, yaitu juga menimbang harga diri mereka. Watasawuratihim dan gambaran-gambaran umat yang ada pada mereka. Ada orang yang soleh, ada orang cerita orang-orang soleh, cerita para wali Allah, cerita para nabi, cerita para rasul. Kemudian cerita orang-orang yang membohongkan diri, cerita orang-orang yang membenarkan, cerita orang yang taat, cerita orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqalidahum wa sya'aratihim dan juga pengikut-pengikut mereka dan yaitu syiar-syiar mereka. Fatufassilu fi amriha wa taqulu hadza haqqun minha wa hadza batilun dan kamu bisa memisahkan dari urusan-urusan mereka, dari urusan-urusannya dan kamu bisa mengatakan ini adalah perkara yang hak dan ini adalah perkara yang batal. Wa amma fil akhirati fa innahu idza kana yaumul qiyamati waqafan nasu lis-su'ali yuqalu likulli ummatin hal ballagakum rasulakum fayaquluna la wa yuqalu lirrasuli alladhi ursila ilaihim qad ballaghta qaumaka fayaqulu na'am fayuqalu man yashhadu laka fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu wa yud'i Muhammadun wa ummatahu fayuqalu lahum hal ballagha hadha qaumu fayaquluna na'am fayuqalu lahum wa ma adrakum fayaquluna ja'ana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarana anna rusula qad ballagu faqadalika qauluhu litakunu syuhada 'alan nasi surat Al-Baqarah ayat 143. Adapun di dalam akhirat maka pada hari kiamat manusia pada berdiri untuk ditanyakan amal yang telah ia kerjakan di dunia. Kemudian setiap umat diucapkan kepada mereka, apakah telah datang kepadamu rasul kamu? Kemudian mereka kemudian menjawab tidak. Kemudian diucapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada mereka, apakah telah sampai, apakah kamu telah menyampaikan kepada mereka umatmu? Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, ya, aku telah menyampaikan risalahku kepada umatku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diucapkan, siapa yang menyaksikan bagi kamu? Kemudian mengucapkan Muhammad dan umatnya adalah menjadi saksi. Muhammad menjadi saksi, umatnya juga menjadi saksi. Kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diundang dan ucapkan kepada mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah risalah itu telah datang kepada kaumnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umatnya mereka menjawab, yaitu umat Muhammad menjawab, ya, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kami. Kemudian mereka diucapkan, wa ma adrakum, apakah kamu semua mengetahui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka menjawab, ja'ana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhbarana anna rusula qad balagu, telah datang kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan kepada kami, kemudian Nabi Muhammad
memberikan kepada kami bahwa Rasul-Rasul adalah telah menyampaikan kepada umat masing-masing. Fadalika qauluhu ta'ala, itulah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada'a 'alan nasi, supaya kamu semua menjadi saksi-saksi bagi manusia. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama ini sangat penting. Hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang beragam dengan suku, dengan budaya, dengan agama, dengan ras, kemudian dengan tradisi yang berbeda satu dengan yang lain. Harus kita semua menjadi umatan wasoton, yaitu umat yang telah tengah-tengah. Kita menjadi orang yang moderat dalam beragama, yaitu adil dan seimbang, tawazun, yaitu keseimbangan dalam kehidupan kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Tasamuh, kita semua saling menghargai dan menghormati perbedaan di NKRI. Kemudian ta'udulan, yaitu kita semua harus hidup dengan adil. Kemudian khiyaron, kita semua harus menjadi orang-orang yang dipilih atau orang-orang yang terpilih dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang moderat, adalah moderasi dalam beragama. Ini sangat penting bagi kita semua. Jangan kita semua menjadi ekstrim kanan. Jangan kita semua menjadi ekstrem kiri. Jangan Islam dipaksakan untuk menjadi yaitu sesuatu yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kekerasan. Islam adalah keras. Islam adalah adalah pembunuh. Itu tidak benar. Karena kita semua orang Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita semua dalam keseimbangan, seimbang dalam kehidupan, dalam keberagaman. Apabila menyatakan bahwasanya Islam itu adalah keras, itu adalah tidak benar. Islam itu adalah teroris, tidak benar. Islam itu tidak moderat, adalah tidak benar. Karena di Al-Quran adalah diajarkan yaitu moderasi dalam kehidupan, moderat dalam hidup bertata negara, berbangsa dan bernegara, moderat dalam melaksanakan yaitu keseimbangan hidup dalam kehidupan sosial di negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Wa min khasaisi hadil ummati ana syari'ata aysarus syara'i wa wadalika binasil qur'ani fama min faridatin minal faraidi illa wa yassarha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemudahan, yusrus syariah al-Muhammadiyah, kemudahan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari kekhususan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling mudah, dan ini dinaskan di dalam Al-Qur'an. Maka sebagian dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad tiada lain kecuali adalah syariat yang paling mudah, atau yang paling ringan. Bifathli babi rukhsati wal udri fiya, di mana syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang membuka kemurahan, rukhsah atau yaitu dispensasi, wal udri fiya, dan juga ada alasan-alasan di dalam syariat Nabi Muhammad. Wa khutmah salan as-salata wa ya amu wa adumul faraidi. So ambillah contohnya yaitu melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat adalah ibadah yang paling penting dan yang paling agung dari ibadah-ibadah salat fardu yang lain. Bal hiya imadud dini wa asasuhu al-matinu. Bahkan salat adalah yaitu dasar, yaitu tiang agama dan dasar agama yang sangat kuat. Fa innaha ma'adalika ja'alallahu ta'ala laha ahkaman khassatan takhtalifu anil hukmi al-asli laha. Maka hal tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan hukum-hukum yang khusus dalam melaksanakan ibadah salat yang berbeda dengan hukum aslinya. Mura'atan lidurufin khoswatin fi aqwalin khoswatin, dengan menjaga yaitu tempat-tempat yang khusus dan dalam keadaan yang khusus. Kal marodi, seperti sakit, wasafari wal harbi, seperti dalam keadaan bepergian dan dalam keadaan peperangan. Orang yang sakit ketika tidak bisa berdiri, maka memang tidak boleh berdiri. Kalau memang berdiri itu membahayakan, maka sholat tidak boleh berdiri karena harus duduk.
So itu namanya rukhsah, kemurahan dari sulit menjadi mudah, yaitu namanya rukhsah. Rukhsah itu hukum dari sulit pindah menjadi mudah. Seperti orang yang sholat, kita yang sholat ini ketika tidak bisa berdiri, maka harus dengan melaksanakan sholat dengan duduk. Kalau kita sholat duduk tidak bisa, maka harus melaksanakan sholat yaitu dengan berbaring. Nah, duduk berbaring, kemudian telentang dan seterusnya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan seseorang. Apabila tidak mampu, maka semampulah dalam melaksanakan ibadah sholat. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu adalah bagian spesialisasi kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika sakit kemudian bepergian. Ketika bepergian di situ ada rukhsah, ada namanya jamak, ada namanya qasar. Kemudian dalam keadaan peperangan juga. Wa fi halati adami wujubil libasi asatiri, dan juga dalam keadaan tidak adanya pakaian yang bisa menutupi. Umpama tidak ada pakaian yang bisa menutupi, maka memang sholatnya juga dalam keadaan apa adanya sesuai dengan keadaan yang ada. Au adami ma'rifatil kiblati, atau tidak mengetahui kiblat. Ketika tidak bisa mengetahui kiblat, maka memang harus sesuai dengan yang diyakini. Kiblat itu menghadap kemana yang diyakini. Au nisyaniha awin naumi anha, atau lupa sholat. Mau lupa sholat maka harus mengqadha sholat. Atau tertidur tidak melaksanakan sholat, maka harus bisa mengqadha dengan keadaan yang seperti ini. Wa hadhi taisiru hiya sifatu al-amatu li hadhi syariatul mutahharati. Kemudian ini adalah kemudahan umum, sifat yang umum pada syariat yang suci, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengendaki kepada kamu semua yaitu kemudian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengendaki kesulitan kepada kamu semua. Disebutkan surat Al-Baqarah ayat 185. Wa qala Allah Ta'ala innallaha radiya li hadzal ummati al-yusra wa kariha laha al-usra. Rawahu at-Tabarani bi rijalin sahihin. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ridha atau senang atau ridha dengan umat ini, yaitu kemudahan, ridha kemudahan pada umat ini, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kesulitan pada umat ini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan perawi hadis yang sahih. Maka para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua orang Islam harus hidup secara moderat, secara tengah-tengah, secara imbang, secara adil, secara yang terpilih, yang terbaik, tasamuh, yaitu toleransi kepada orang lain, termasuk toleransi dalam hidup beragama. Artinya tidak toleransi dalam hidup beragama. Artinya kita semua saling bisa menghargai dan menghormati perbedaan agama di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Amin, Allahumma amin. Dan kita semua juga memang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya hukum rukhsah, hukum udzur, hukum rukhsah. Ini menunjukkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mudah. Demikian belajar tentang moderasi beragama, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.